warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni wa amalan sholihat. Amin. Apa kabar anak-anak ibu? Ibu absen dulu ya. Semua hadir? Baiklah. Jadi hari ini kita belajar tentang ayo mengenal siklus makhluk hidup. Sebelumnya ibu mau tanya nih pada anak-anak ibu, kalian ada nggak yang punya hewan peliharaan di rumah? Hewan apa itu? Wah, anak ibu hebat, keren. Tepuk tangan kita semua. Baiklah. Kita akan masuk ke materi yang pertama, itu siklus hidup makhluk hidup atau siklus hidup makhluk hidup adalah merupakan tahapan perkembangan yang dimulai dari sejak lahir, tumbuh, berkembang biak hingga akhirnya mati. Setiap makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan itu mengalami siklus yang berbeda-beda. Contohnya, ibu akan menjelaskan siklus hidup pada ayam. Ayam akan bertelur. Ayam itu dimulai dari telur. Ayam akan mengerami telurnya selama 21 hari. Dan telur akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam ini akan berkembang dan bertumbuh seperti pembentukan ukuran, tumbuh bulu-bulu pada tubuhnya, dan dia akan menjadi ayam. Dan ayam ini akan siap bereproduksi selama 17 minggu sampai 20 minggu ya anak-anak ibu. Begitulah daur hidup atau siklus hidup pada ayam. Jadi di sini ibu mau nanya, udah paham nggak kalau ibu nanti tanya tentang siklus hidup pada ayam? Oke, baiklah, kita lanjut ya. Jadi contoh kedua, ibu mempunyai media tentang siklus hidup kupu-kupu atau metamorfosis kupu-kupu. Metamorfosis kupu-kupu merupakan metamorfosis yang sangat sempurna. Kenapa? Karena dari perkembangannya yang dimulai dari telur hingga menjadi kupu-kupu dewasa, dia mengalami pembentukan tubuh, perubahan bentuk tubuh, penampilan, dan perilaku yang sangat berbeda. Daur hidup kupu-kupu ini dimulai dari telur-telur kecil yang menempel pada daun. Selama 4-5 hari, telur-telur ini akan menetas menjadi ulat atau dinamakan juga dengan larva. Dengan apa tadi?
Iya. Ulat ini akan memakan dedaunan di sekitarnya untuk bertahan hidup, dan ulat ini akan melakukan perubahan penggantian kulit selama 4-6 kali. Setelah itu, ulat akan berubah menjadi kepompong. Di dalam kepompong ini, dia akan melakukan perkembangan atau pertumbuhan pembentukan tubuh selama beberapa hari sehingga kepompong ini akan mengeluarkan kupu-kupu seperti ini. Dan kupu-kupu ini akan melakukan metamorfosis kembali, seperti kupu-kupu ini akan bertelur kembali dan menjadi ulat, setelah itu menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu. Begitulah siklus hidup kupu-kupu atau daur hidup kupu-kupu. Jadi di sini ada pertanyaan tentang siklus hidup kupu-kupu. Oke, berarti semua sudah pada paham ya anak-anak Ibu. Jadi di sini Ibu akan memberikan kuis kepada anak-anak Ibu. Nanti siapa cepat yang menjawab angkat tangan ya anak-anak Ibu. Di sini ada 3 pertanyaan. Nah, ini itu untuk sejauh mana pemahaman anak-anak Ibu yang telah Ibu jelaskan tadi tentang metamorfosis kupu-kupu. Pertanyaan pertama, apa tahap pertama dalam siklus hidup kupu-kupu? Iya, benar. Tahap pertama siklus hidup kupu-kupu itu yaitu telur. Yang kedua, siap-siap ya anak-anak Ibu. Apa yang terjadi pada tahap larva dalam siklus hidup kupu-kupu? Iya, benar. Jadi, tahap larva dalam siklus hidup kupu-kupu itu yaitu makan dan tumbuh, makan dan tumbuh. Dan pertanyaan terakhir. Ini agak tegang juga ya anak-anak Ibu. Ibu lihat. Pertanyaan terakhir. Dengar ya baik-baik. Apa yang terjadi pada tahap pupa dalam siklus hidup kupu-kupu? Ya, benar. Benar anak Ibu. Yaitu berubah menjadi dewasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke, berarti udah pada paham nih ya tentang metamorfosis kupu-kupu. Dan tadi juga ada metamorfosis ayam. Itu pasti itu udah Ibu anggap kalian semua paham ya anak-anak Ibu. Jadi ada pertanyaan lagi? Oke, baiklah. Tadi cukup sekian materi dari Ibu pada hari ini. Kita baca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri dengan salam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.